Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ya di kesempatan kali ini, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, materi yang dijanjikan sebagaimana telah diumumkan yaitu materi tentang hasbalah, ya, hasbalah, bukan hasbaullah, tapi hasbalah, sebagaimana hamdalah. Hasbalah adalah zikir. Hasbalah itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana hamdalah adalah alhamdulillah, gitu. Ya, hauqalah apa? La haula wala quwwata, itu betul. Ya, hasbalah adalah diantara zikir-zikir yang benar-benar mensyiarkan kekuatan tauhid seseorang dan betapa ia hanya bersandar kepada satu zat yang maha berkuasa untuk menjadikan, menentukan dan menjadikan apapun di alam semesta sesuai dengan kehendaknya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ungkapan yang mungkin seringkali kita dengar, hasbiyallah wa ni'mal wakil, namun kita belum memahami dengan baik maknanya sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat sahih dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kapan penempatannya? Ada sejarah apa di dalam ucapan itu? Ya, semoga dengan materi-materi ringan demikian, akhirnya kita tahu kapan menggunakan hasbiyallah wa ni'mal wakil ini, di mana menempatkannya, dan juga lebih memotivasi kita untuk sering-sering mengucapkan kalimat tersebut ya di dalam kehidupan kita. Tayyib, materi ini adalah materi yang seperti biasa kami ambil dari materi yang disampaikan oleh para masyayikh Ahlus Sunnah, hafizahumullah ahya'an wa amwatan. Materi ini kami ambil dari materi yang disampaikan di dalam khutbah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah ya. Materi ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah. Ya, materi yang ringan, insyaallah juga singkat ya. Tayyib, inna min a'zami ni'amillah ala ibadihi an waffaqahum litauhid. Anda langsung terjemahkan aja, karena nggak ada yang pegang materinya ya. Anda langsung terjemahkan aja tanpa membaca Arabnya. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat yang paling besar, bahkan mutlak, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hamba tersebut taufik untuk bertauhid. Taufik untuk bertauhid, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hamba tersebut pada perkara-perkara agamanya ataupun perkara-perkara dunianya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut bersandar hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, ya. Dan berpegang teguh hanya kepada talinya yang menyelamatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hambanya yang berzikir, mengingatnya, Allah jadikan zikir tersebut sebagai keselamatannya, sebagai solusi baginya ketika permasalahan-permasalahan yang dihadapinya semakin berat. Ya. Ketika semakin sulit situasi yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hambanya yang menjadikan dirinya sebagai zat yang mencukupinya, sebagai zat yang menyelamatkannya, apabila hamba tersebut mengucapkan zikir tersebut seiring dengan meyakininya, maka agar hamba tersebut menerima kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan solusi dan pertolongan baginya. Karena hakikatnya sungguh tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Syekh menjelaskan hakikatnya adalah kesadaran seorang hamba untuk bertauhid
dan kesadaran seorang hamba untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun adalah bentuk nikmat di antara nikmat-nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah berikan dia taufik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ketika seorang hamba benar-benar hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia, hamba tersebut dapat melakukan hal itu, memilih langkah untuk bersandar hanya kepada Allah. Itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala baginya. Allah berikan taufik, ya, kepadanya hanya untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dapat kita lakukan adalah karena taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik pernah kita jelaskan dulu-dulu di sini kan? Ya kan? Taufik adalah bagian daripada apa? Ingat? Taufik adalah bagian daripada apa? Hidayah. Hidayah ada hidayah apa? Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, hidayah irsyad nih. Kita manusia bisa berbagi satu sama lain. Rasul datang kepada manusia membawakan hidayah, ya, hidayah irsyad. Menunjukkan jalan yang hak. Ini jalan menuju surga. Hati-hati, ini jalan menuju neraka. Ini kebenaran, ini kebatilan. Tuh, itu hidayah irsyad. Orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya, itu hidayah irsyad. Ya, ini manusia bisa share each other. Ada hidayah yang kedua, yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibilang hidayah taufik. Hidayah taufik. Ya. Ketika seorang hamba tergerak hatinya setelah dapat irsyad, tergerak hatinya untuk mau mulai melakukan perubahan. Mulai melakukan apa yang diperintahkan yang sebelumnya selama ini belum dilakukan, atau mulai meninggalkan apa-apa yang dilarang yang selama ini masih dia langgar. Tuh. Dia mau melakukan hal itu, tergerak hatinya. Oke? Dan mau melakukan hal tersebut, dia mendapatkan hidayah taufik. Nah, hidayah taufik kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pembagian hidayah itu ya. Ada hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad, sekali lagi, manusia bisa berbagi satu sama lain. Rasul juga membawakan hidayah irsyad. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tuh. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah. Tapi di ayat lain Allah berfirman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat pamannya tuh Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasul terus membujuknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib nggak mau menyebutnya. Yang ada malah mengikuti bujukan Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Atarghab an millati Abdul Muttalib. Apakah kau telah benci kepada agama moyangmu, agama ayahmu, Abdul Muttalib dan moyangnya gitu. Akhirnya dia meninggal, Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan. Ala millati Abdul Muttalib, di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih dan terus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pamannya, bagi Abu Thalib. Nah, ditegurlah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Di ayat ini dinafikan atau ditiadakan kemampuan memberikan hidayah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mempertemukan dua ayat tersebut? Yang pertama tadi, ayat yang pertama disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan hidayah. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah. Tapi di ayat yang kedua tadi, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, tuh, kontradiksi gak? Kontradiksi nggak dua ayat itu? Katanya bisa ngasih hidayah, tapi katanya nggak bisa, begitu. Nah, bagaimana memahaminya? Dengan memahami dua bentuk hidayah ini. Hidayah yang Rasul bisa berikan adalah hidayah yang dinamakan hidayah irsyad, ilmu yang bermanfaat, jalan menuju hak. Adapun hidayah yang Rasul tidak bisa berikan, bahkan Rasul tidak bisa memberikan, tidak bisa paksakan hal tersebut, ini yang dibilang hidayah taufik. Bahkan Rasul tidak bisa memaksakan hal tersebut. Ya, tidak bisa Nuh alaihi salam memaksakan putranya dan istrinya untuk beriman kepadanya, nggak bisa. Demikian Lut alaihi salam nggak bisa memaksakannya kepada istrinya. Demikian Ibrahim alaihi salam nggak bisa memaksakan hidayah kepada ayahnya Azar, nggak bisa. Ya, karena hidayah taufik. Hidayah itu ada dua, hidayah irsyad sama hidayah taufik. Hidayah taufik itu ada 4 level, ingat ya. Masih ingat gak itu? Pernah ada sampai di sini dulu? Ada nggak kesini 17 tahun rupanya? Hah? Baru 3 tahun kemarin kan? Udah pada amnesia. Ya? Bu, nggak ada papan tulis, Bu. Biasa ada papan tulis, ada coret-coret. Tapi ya udahlah, next lah. Udah gampang, mudah. Khair. Boleh. Wih, ada warna-warni ya. Jadi hidayah ada 2, hidayah irsyad dan taufik. Ya. Irsyad dan hidayah taufik. Ya, taufik ini ada levels. Ya, yang pertama al-fahmu, faham. Nih, of all people disampaikan ilmu yang bermanfaat. Sebagian bisa memahaminya, sebagian nggak bisa memahaminya. Iya kan? Yang bisa memahaminya, dia udah dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahaminya. Al-faham. Terbalik bisa. Pusing. Iya. Iya. Pusing katanya. Pusing minum obat dulu. Pusing dikitnya sakit kepala. Pusing minum obat dulu. Iya. Taufik levels. Level yang paling pertama adalah al-faham. Yani banyak orang disampaikan ilmu yang bermanfaat. Sebagian bisa memahaminya. Sebagian yang lain nggak bisa paham. Nah, yang bisa memahaminya, dia udah mulai dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tersaring manusia. Mulai terpilih. Ya. Setelah paham, level berikutnya al-qabul. Ya. Menerima. Yang lebih besar? Menerima.
dari yang tadi faham, orang-orang yang tadi faham, sebagian bisa menerima apa yang disampaikan. Oh iya ya, berarti aku salah selama ini. Tuh, mau acceptance. Tapi sebagian denial, kalaupun udah faham. Iya kan? Berarti dia nggak dapat taufik untuk menerima kebenaran yang disampaikan. Kalaupun dia sudah faham. Gitu kan? Semakin tersaring lagi nggak manusia? Semakin sedikit lagi tersaring. Padahal banyak disampaikan. Sebagian faham, sebagian kagak, sebagian tidak. Iya kan? Nah yang faham, sebagian accept, menerima. Sebagian deny, menolak. Kenapa? Nggak sesuai dengan seleranya, nggak sesuai dengan hawa nafsunya kebenaran tersebut. Iya kan? Level lagi selanjutnya naik. Al-amalu bih, mulai mengamalkannya. Mulai mengamalkannya. Yang sudah faham dan sudah accept tadi, sebagian bismillah deh, kalau gitu ini kebenaran. Dia mulai mengamalkannya. Dia tinggalkan yang salah-salah dulu, yang keliru-keliru dulu. Iya gak? Sebagian udah faham, udah menerima, tapi dia punya sejuta tapi. Tapi kalau begini nanti, tapi kalau begitu nanti, tapi kalau begini nanti. Dia nggak dapat taufik untuk mengamalkannya. Iya kan? Hah? Kaum musyrikin yang dihadapi Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak pernah bohong. Mereka semua tahu dan takut kalau Muhammad sampai mengangkat tangannya kepada Allah pasti dikabulkan. Mereka tahu itu. Mereka menerima itu dan mereka lihat itu sendiri. Tapi kalau menerima ajaran yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dia dimusuhin oleh kaumnya. Anta'uddakum suyuful Arab, berarti kalian digigit oleh pedang-pedang bangsa Arab. Konsekuensinya ini pahit. Iya kan? Berarti posisi yang mulia di antara masyarakat hilang. Iya kan? Orang-orang yang mencintainya hilang. Berpisah dia bisa-bisa dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan saudaranya, dengan kawan-kawannya, karena memilih untuk ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyaklah yang memilih untuk tidak mengikuti Muhammad. Kalaupun sudah tahu, sudah paham. Kenapa? Berat konsekuensi hak. Tapi sebagian Allah berikan taufik, bismillah, whatever happens. Hidayah ini lebih mahal daripada dunia. Bismillah, dia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkannya. Seperti sunnah yang disampaikan kepada umumnya kaum muslimin. Ya? Banyak yang udah paham, oh iya. Sebenarnya ajaran yang datang dari Nabi itu demikian sebenarnya. Udah paham ya? Ada yang mau menerima, oh iya, berarti yang selama ini dilakukan oleh kaumku, banyak dilakukan oleh kaumku, sebenarnya tidak ada ajarannya pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mulai mengamalkannya, berat. Iya gak? Berat. Kalau aku ikut itu, nanti aku dimarahi oleh orang tuaku, dimusuhi kawanku, kawan kerjaku, dan lain-lain. Diledekin. Iya gak? Kalau aku mulai menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupanku. Iya gak? Hah? Ini mulai mengamalkannya. Ada level lagi terakhir paling tinggi. Highest level of taufiq. Oke? Al-thabat. Thabat. Firm. Teguh. Kokoh. Bertahan. Di antara manusia, ada yang udah mulai mengamalkan hak. Tapi ketika mengamalkan hak, ternyata dia menghadapi ujian demi ujian demi ujian kan? Iya kan?
Seseorang yang mulai mengamalkan hak di dalam kehidupannya pastilah diuji. Kita bilang, welcome to the club. Iya kan? Ustadz, saya dimusuhi karena mengikuti hak ini, saya dimusuhi oleh keluarga saya hilang pencaharian saya, dan lain-lain. Welcome to the club. Iya kan? Sebagian nggak kuat, nggak tahan, goyang dia tinggalkan hak. Tapi sebagian Allah kasih dia taufik. Untuk apa? Untuk teguh bertahan di atas jalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarih." Surga diselimuti oleh hal-hal yang dibenci manusia. Sakit, berat, sedih. Tuh, surga tuh selimutnya yang kayak gitu. Sulit untuk sampai surga. Sementara huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka diselimutinya oleh hal-hal yang sifatnya sesuai dengan syahwat manusia. Hal-hal yang haram, hal-hal yang fun. Ya. Nah, kembali ke materi kita. Itu hanya mengulang materi yang dulu pernah kita sampaikan di sini. Bahwa seseorang bisa bertauhid hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang dia yakini, bahwa hanya Allah lah yang berkuasa untuk menentukan apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Dan zat tersebutlah satu-satunya zat yang layak aku hambakan diriku kepadanya. Sungguh zat-zat lain yang para manusia menghambakan diri kepadanya batil. Hanya Allah yang hak untuk dihambakan kepadanya. Nah, seseorang bisa sampai kesimpulan itu dan keyakinan itu di dalam hatinya. Hakikatnya itu adalah pertolongan Allah buat dia. Hakikatnya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ya? Seseorang begitu bersandar kepada Allah, ini diantara pertolongan besar Allah Subhanahu wa taala kepada. Ya. Nah, di antara ucapan yang sahih diriwayatkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sahih, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan juga oleh para salafus saleh untuk mengungkapkan hal tersebut adalah ucapan hasbalah ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, sesungguhnya ucapan hasbalah ini memiliki efek yang sangat besar bagi keselamatan seorang mukmin. Ya. Hasbalah adalah di antara zikir-zikir yang paling agung yang diucapkan oleh seorang mukmin. Hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagi kami Allah. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang kami serahkan seluruh perkara kami kepadanya. Tuh. Sungguh cukup bagi kami Allah sebagai penolong. Zat yang dimana kami serahkan seluruh perkara kami hanya kepadanya. Al-Wakil. Ya. Maknaha artinya Allah kelak akan mencukupi kami. Ketika seseorang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maknanya adalah Allah akan mencukupi kami. Allah Subhanahu wa taala akan mentalak dari kami musuh-musuh kami. Ini akan melindungi kami dari musuh-musuh kami. Allah akan senantiasa menolong kami. Nah, diucapkan kalimat hasbalah ini kapan? Ya sebagaimana zikir secara umum, anytime boleh diucapkan. Tapi ada waktu-waktu khusus. Sebagaimana yang diriwayatkan, tepat untuk membacakan hasbalah tersebut. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana apa? Dicontohkan untuk mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, di antara kondisi-kondisi itu, hasbalah diucapkan ketika syadaid, ketika masa-masa berat, ya, atau ketika masa-masa tegang, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad yang sahih, suatu hari berkata, "Kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn wastama'a al-idhn mata yu'mar bin nafakh fayanfukh." Faka'anna dhalika thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala Allahi tawakkalna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, bagaimana mungkin aku bisa bersantai-santai sementara malaikat Israfil apa tugasnya? Yang meniup balalaika, sangkakala. Sementara malaikat Israfil telah menaruh sangkakala di bibirnya. Tuh, qad iltaqam. Dan dia senantiasa awas, senantiasa waspada, menunggu diperintahkan untuk tiup, dia segera tiup. Kalau ditiup berarti doom. Oke? Bagaimana mungkin aku bisa santai-santai? Bagaimana mungkin aku bisa enjoy sementara aku tahu bahwa malaikat Israfil telah menaruh sangkakala di mulutnya dan terus menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup, maka segera dia tiup. Nah, kabar ini disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Terlihatlah para sahabat begitu kekhawatiran dan ketakutan, akhirnya luar biasa. Kabar tersebut membuat para sahabat tegang. Iya gak? Membuat mereka khawatir. Hah? Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memerintahkan mereka, katakanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Katakanlah oleh kalian, sungguh cukup Allah bagiku. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang aku serahkan seluruh perkaraku kepadanya. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, bersandar. Jadi ketika kita mendengar kabar yang menakutkan demikian luar biasa, ucapkan kalimat ini. Kalimat yang membuat kita menjadi lebih tenang dan lebih berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan seluruh perkara kita kepada zat yang maha kuasa untuk menentukan apapun yang terjadi di alam semesta. Nah, tuh ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama dalam kondisi apa tadi? Kondisi syadaid, kondisi menegangkan, kondisi sedang menegangkan, ya. Diucapkan juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Diucapkan juga liraddil a'da, untuk menyelamatkan diri kita dari musuh, menyelamatkan diri kita dari musuh, untuk mengusir musuh atau melindungi diri kita dari kuasa musuh. Ya. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya fin-nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Akhir ucapan Ibrahim alaihissalam ketika ia dilemparkan ke api, akhir ucapan Ibrahim alaihissalam pada saat itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagiku Allah. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang aku serahkan seluruh perkaraku kepadanya. Ya? Wa amma nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma marra raqdun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa hum bi hamra'il asad fa akhbarahum bi anna Aba Sufyan qad jama'a lahum wa dhalika bu'aida Uhud wa qala inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum ay zada al-muslimina qawluhum dhalik imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Okay? Adapun Nabi kita, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ucapannya. Adapun Nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga mengucapkan kalimat tersebut bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di suatu kejadian di mana mereka setelah pulang dari Uhud, jadi kaum muslimin ini pulang dari Uhud dalam kondisi kekalahan, hancur nih kaum muslimin ini. Oke? Dalam kondisi menyesal dan kalah. Karena apa? Karena tidak taatnya mereka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai Madinah, oke? Kaum musyrikin pun akhirnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala enggak meneruskan pengejaran kaum muslimin sampai ke Madinah. Padahal bisa aja kejar sampai ke Madinah, sikat lagi di Madinah, begitu. Tapi dibuat mereka justru takut dan kembali ke Makkah. Ketika mereka kembali ke Makkah, barulah di antara mereka banyak yang berbicara nih. Banyak ide. Kenapa kita nggak terusin ke Madinah aja sekalian tadi? Kenapa kita pulang ke Mekah? Mumpung kita lagi menang nih, begitu. Oke? Tapi sebagian bilang, siapa tahu Muhammad SAW pulang ke Madinah, dia mengumpulkan lagi banyak kekuatan dan bergerak untuk menghabisi kita. Lebih baik kita segera pulang ke Mekah menyelamatkan diri. Ini kronologinya bisa difahami nggak dengan bahasa kami? Ya, faham insya Allah ya. Bahasa kita deket-deket lah, ya kan? Nah. Akhirnya, ketika mereka pulang menuju Makkah, ada satu rombongan yang menuju ke arah Madinah, berpapasan jalan dengan mereka. Oke? Nah, orang-orang musyrikin ini bilang, titip pesan kepada orang-orang ini. Kalau kalian bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya, katakan kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan telah mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan mereka. Takutlah kalian kepada hal tersebut. Begitu. Padahal mereka lagi on the way pulang ke Mekah. Lari juga. Cuman untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Demikian. Akhirnya ketika rombongan ini datang dan melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka menyampaikan kepada Rasul dan para sahabatnya kabar yang menakutkan ini. Oke? Itu Allah Subhanahu wa taala juga abadikan kejadian tersebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya mereka, yakni kaum musyrikin, telah menyatukan kekuatannya untuk menghabisi kalian. Takutlah kalian pada mereka. Begitu. Tapi kabar yang menakutkan ini justru bukannya membuat kaum muslimin jadi lemah. Membuat mereka nambah beriman dan nambah kuat. Ya, bahasa kita nambah nekat. Nambah berani menghadapi apapun yang kelak akan terjadi. Kabar tersebut justru bukannya membuat mereka kurang jadi keimanannya menjadi ciut. Tidak. Justru fazadahum imana. Justru hal demikian membuat mereka bertambah keimanannya dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagi kami Allah. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang kami serahkan seluruh perkara kami kepadanya. Ternyata kondisi yang terjadi tidak sebagaimana kabar yang menakutkan itu. Yang ada justru mereka berada di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan, dan sama sekali tak ada kejadian buruk pun yang menimpa mereka. Dan dengan itu justru mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Ya. Demikian para kaum mukminin. Janganlah mereka mengambil sikap berubah hanya karena kabar-kabar menakutkan yang diancamkan dan ditakutkan kepadanya, sehingga mereka meninggalkan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam hanya karena ketakutan itu. Itu tidak elok bagi seorang muslim. Harusnya kabar-kabar demikian membuat mereka bertambah yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi dapat kita tangkap dari riwayat ini. Kapan disebutkan juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita mendengar sebuah kabar yang begitu menakutkan dan menjadi teror, maka janganlah kau ragu akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin, dogma hatimu bahwa Allah senantiasa akan memberikan pertolongannya padamu, dengan lidahmu mengucapkan
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, betapa lidah ini menjadi terapi bagi hati. Betapa lidah ini menjadi terapi bagi hati. Terapi hatimu untuk senantiasa yakin akan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan, lidahmu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya? Wa kana Yazid ibn Hakim yaqul, Yazid bin Hakim rahimahullah senantiasa berkata, "Ma hibtu ahadan qattu haibati rajulan zalamtuh wa ana a'lam annahu la nasira lahu illa Allah yaqulu li hasbi Allah baini wa bainak." Ya, Yazid bin Hakim rahimahullah berkata, sungguh tidaklah aku takut kepada seseorang sebagaimana takutku kepada seorang yang telah aku zolimi dia, dan aku tahu tiada yang dapat menolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata kepadaku, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kelak Allah antaraku denganmu. Sungguh aku tidak pernah takut sebesar takutku kepada orang demikian. Begitu artinya. Ya, hati-hati kita menzolimi seorang hamba Allah, kemudian hamba Allah tersebut berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kelak Allah antara diriku dengan dirimu, maka Allah Subhanahu wa taala takkan melepaskan pertolongannya kepada hambanya yang dizolimi tersebut. Ya? Dan juga diucapkan hasbalah ini ketika apa? Ketika wuqu'uz zulm, ketika kita lagi dizolimin. Lagi dizolimin orang. Ketika kita mazlum. Mazlum ini apa? Dizolimin, ya. Doa orang yang dizolimi ini, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hatilah kalian dari doa orang yang dizolimi. Sesungguhnya tak ada penghalang antara doa yang orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah langsung mendengarnya, menerimanya. Hati-hati. Hatta walau kan mazlum kafiran. Sehingga kalaupun yang dizolimi itu adalah kafir dan dia tulus minta balas sama Allah, Allah balasin di dunia. Allah Maha Adil. Kalaupun dia kafir, dibalasin ketika dia dizolimi, ketika dirampas haknya. Kalau dia tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekafirannya akan dibalas di akhirat. Tapi di dunia akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan haknya. Ya? Apalah lagi orang yang dizolimi tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat satu-satunya yang ia serahkan seluruh perkaranya kepadanya, yang ia bersandar kepadanya. Ya, jadi di antara momen-momen yang tepat untuk diucapkan hasbalah ini adalah ketika terjadi kezoliman ke atas kita, ketika kita dizolimi, difitnah dan lain-lain, ucapkan kalimat itu. Oke? Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Zainab binti Jahash. Oke? Radhiyallahu anhuma. Ini dua-duanya Ummul Mukminin. Aisyah dan Zainab binti Jahash. Annahuma tafakharata, faqalat Zainab, "Zawwajani Allah wa zawwajakunna ahalikun." Aisyah radhiyallahu anha dengan Zainab lagi berbangga-bangga. Aku dinikahkan oleh Allah, kata Zainab. Adapun kalian nih dinikahkan oleh wali-wali kalian. Ceritanya begini, Zainab binti Jahash nih. Zainab binti Jahash dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Oke? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya? Zainab binti Jahash dinikahin sama Zaid. Zaid ini adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat dulu. Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad karena anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya dia budaknya Ummul Mukminin Khadijah, kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia begitu mencintai Rasul sehingga ketika keluarganya Zaid
dari kabilah yang mendengar Zaid ada di Mekah, mereka menghampiri Zaid dan mau meminta Zaid agar dia kembali kepada keluarganya dan kampung halamannya. Tapi Rasul SAW berkata, ya udah tanya aja Zaid. Zaid justru lebih memilih untuk bertahan tinggal bersama Rasulullah SAW. Oke? Akhirnya dibilanglah Zaid bin Muhammad. Zaid dinikahkan dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash ini masih Quraisy, masih orang-orang yang punya derajat tinggi lah. Oke? Sementara Zaid bekas budak. Qadarullah, Zaid dengan Zainab bercerai. Ya. Tapi kan gimana pun mantan istri dari anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh dinikahin mantan istri anak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan haramnya, hukum haramnya mengangkat anak. Tuh. Fad'uhum li'abaihim. Panggillah mereka kepada ayah-ayah mereka. Haram hukumnya tabanni, anak angkat. Apa di sini? Anak angkat. Anak angkat juga ya? Hah? Anak angkat juga ya? Haram hukumnya anak angkat. Allah menurunkan hukum tersebut dan Allah memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nikahi mantan istrinya Zaid, untuk menjelaskan betapa bapak dan anak angkat nggak ada urusan sama sekali, bahkan mantan istrinya boleh dinikahin, begitu. Oke? Bahkan Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Tuh. Dan ketika Zaid urusannya selesai dengan Zainab, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Tuh, Allah berfirman begitu. Maka Zaid di antara sahabat yang namanya literally disebut di dalam Al-Quran, Zaid. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Dan ketika Zaid urusannya selesai dengan Zainab, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Tuh, Allah menurunkan firman begitu. Kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Berarti nggak usah lagi pakai wali. Karena Allah yang udah nikahin. Kami nikahkan engkau wahai Muhammad kepada Zainab. Ya udah halal. Fahim ya? Ini kebanggaan buat Zainab. Aku nih dinikahin sama Allah langsung dari balik langit ketujuh. Kalian nih, yakni istri-istri Rasul yang lain, dinikahin sama wali-wali kalian kan? Aku dinikahin langsung sama Allah. Begitu. Oke? Lagi tafakhur, yakni lagi berbangga diri. Fahim ya? Kronologinya paham gak tadi? Maksudnya? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Nazalat bara'ati minas sama fil Quran." Pembelaan untukku itu langsung turun dari langit. Ini lagi ngomongin apa berarti? Hadisatul ifk. Ingat ya, yang Ummul Mukminin Aisyah dituduh berzina. Nggak ada bukti, nggak ada. Dia mau bilang saya nggak berzina pun nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang menguatkan dan lain-lain. Bingung akhirnya. Sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak bersalah sama sekali. Tuh, pembelaan untuk Ummul Mukminin Aisyah datang langsung dari balik langit ketujuh, dari Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan untukku turun langsung dari langit. Wah. Ini dua-duanya ummahatul mukminin lagi mainannya langit nih, serem. Ya. Fasallamat laha Zainab. Akhirnya Zainab pun yani salut padanya dan bersalam. Thumma qalat. Kemudian Zainab berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Kaifa qulti hina raqibti rahilah Safwan ibn al-Mu'attal?" Dulu waktu akhirnya kau mesti menaiki kendaraannya Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Apa yang kau ucapkan pada saat itu? Qultu, Aisyah pun berkata, yang aku katakan waktu itu,
Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagiku Allah. Betapa senikmat-nikmatnya zat yang aku serahkan seluruh perkaraku kepadanya. Faqalat Zainab. Akhirnya Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha berkata, "Qulti kalimatal mu'minin." Sungguh kau telah mengucapkan ungkapan seorang yang benar-benar beriman. Jadi ceritanya begini, Sofwan bin Mu'attal. Ana nggak keberatan ya, Anda campurkan dengan sirah-sirah supaya kita paham. Nggak apa-apa ya, nggak keberatan lah ya, oke? Jadi ceritanya dalam satu peperangan, Rasul bawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul kan yuqri, biasa mengundi di antara istri-istrinya siapa yang dibawa perang, begitu. Dan biasa Ummul Mukminin Aisyah dapat dibawa peranglah sama Rasul SAW. Pas on the way pulang, oke? Biasa di dalam perjalanan istirahatlah, pada istirahat, oke? Sofwan ibnul Mu'attal tidur radhiyallahu anhu. Ini udah Allah atur dengan takdir sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Udah tidur Sofwan ibnul Mu'attal. Tidurnya begitu deep sleep, begitu dalam, sehingga ketika kaum semua bebenah dan semua pasukan siap-siap bergerak jalan, dia nggak bangun-bangun. Kok bisa, kebayang nggak pasukan bersiap untuk pergi berjalan, kayak gimana berisiknya, kebayang nggak? Dia nggak bangun loh. Udah Allah atur dengan takdirnya memang. Dan ditakdirkan dari seluruh pasukan juga nggak ada yang lihat dia lagi, nggak ada yang bangunin. Benar-benar ketinggalan udah di belakang. Sofwan ibnul Mu'attal nih, Zain, Tayyib, sampai situ paham? Nah, berjalanlah pasukan. Ya? Udah jauh, udah lama, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pengen qada hajah, pengen dia nih buang hajatnya. Akhirnya minta diturunin. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nahif, kecil badannya. Kan digotong di tanduk nih, ditutup. Sehingga yang gotong nih nggak tahu dia di dalam apa enggak. Mereka nggak tahu. Kenapa? Kayak enteng. Ala kulli hal Ummul Mukminin minta waktu, ya ini mau ada keperluan. Akhirnya diturunin lah. Oke? Dan pergilah membuang memenuhi hajatnya dan lain-lain. Singkat cerita, akhirnya bergeraklah pasukan, berangkat, kirain Ummul Mukminin udah naik. Mereka berangkat bil afiyah bekhair, kirain Ummul Mukminin udah naik. Mereka nggak sadar sebenarnya belum naik. Oke? Karena Ummul Mukminin sekali lagi ada nggak beda, karena enteng Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kebayang nggak entengnya? Nggak sadar nih pasukan, dan emang Allah telah atur dengan takdirnya, emang udah mesti terjadi demikian untuk hikmah tasyri', hikmah syariat nanti. Berjalanlah mereka pulang. Pas selesai buang hajat, lama nih, Ummul Mukminin kembali ke situ, lah udah nggak ada orang, ditinggalin. Ketinggalan kan, sendiri gak? Bahaya gak? Bahaya, wanita sendiri pada pasien. Fatin, cerdasnya Ummul Mukminin, dia nggak ngejar pasukan, tapi dia diam sampai mereka sadar dan mengirim kembali orang untuk menjemputnya. Begitu. Dia diam di tempat. Qadarullah kembali. Sofwan ibnul Mu'attal yang tadi ketinggalan, udah bangun dan jalan. No. Ternyata di jalan ketemunya sama siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Pertama kali yang diucapkan Sofwan ibnul Mu'attal pas ngeliat, ya Allah, istrinya Rasul, Ummul Mukminin. Pertama kali yang diucapkan langsung, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah fitnah nih. Langsung berasa akan terjadi fitnah nanti. Dia langsung berasa akan terjadi fitnah ini, udah. Cuman berdua dan gak ada saksi. Udah ini jadi fitnah ini. Tapi mungkin gak dia meninggalkan Ummul Mukminin sendiri di situ? Mungkin gak? Terus ditinggalin pergi aja karena takut fitnah gitu? Udah deh, gak usah deh, gue gak mau daripada fitnah. Mungkin gak? Nggak mungkin kan? Mesti dia bawa juga kan? Gimana dong? Karena meninggalkan Ummul Mukminin di situ madorot lebih besar.
Akhirnya tanpa ngomong apa-apa, Sofwan ibnu Mu'attal menawarkan kendaraannya. Ummul Mukminin pun ketika melihat itu, dan dia tahu ini akan jadi fitnah nih. Jadi gosip nanti. Jadi gosip. Oke? Yang diucapkan Ummul Mukminin langsung. Nggak punya pilihan lain, tapi nggak punya pilihan lain kan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Naiklah Ummul Mukminin. Oke? Sampai ke Madinah dilihat orang datang berdua. Udah langsung jadi gosip. Kesempatan kaum munafikin bikin isu, bikin gosip. Di situ bermain deh tuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mulai mencetuskan ide supaya para sahabat mikir yang kagak-kagak, yang tidak-tidak. Supaya mereka imagine yang sebenarnya tidak terjadi. Terfitnahlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Al-Quran, ayat Al-Quran juga nggak turun-turun. Bahkan Nabi sendiri SAW ragu harus percayai istrinya atau percayai kabaran beredar. Nabi bingung. Sampai dipulangin lah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ke rumah. Udah nangis terus lah Ummul Mukminin Aisyah. Pada saat itu juga Al-Quran nggak turun-turun lagi sampai 2 bulan. Ini untuk hikmah bahwa Al-Quran bukan buat-buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila buat-buatan Muhammad, segera akan dia bikin untuk belain nama baik dirinya dan istrinya. Tapi bukan, sengaja Allah tahan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun menghabisi waktunya dengan menangis dan terus menangis di rumahnya, di rumah ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ummu Ruman istrinya. Sampai turunlah ayat yang menegaskan pembelaan Allah atau menegaskan innocent Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Langsung Allah yang membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Ruman akhirnya lari pulang ke rumah dan berkata, ya Aisyah, sungguh telah turun ayat yang membenarkanmu, yang membelamu. Segera kau kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sedihlah keluarga kalau misalnya putrinya itu berpisah dengan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aib buat keluarga ini kan. Mereka sangat bersyukur dan berbahagia ketika putrinya menjadi istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai dipulangin, waduh, iya gak? Segera kau kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah pun berkata, sungguh aku bersedih dengan apa yang menimpaku ini. Tapi aku tidak mengira sampai Allah sendiri yang langsung akan membelaku. Tapi aku suruh pulang ke sana? Enggak, dia suruh samperin aku ke sini. Ya salam, paham? Wanita. Aku suruh pulang? Enggak. Rasul samperin aku di sini. Iya. Itu dia ucapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia tahu fitnah akan terjadi. Tapi nggak ada pilihan kecuali harus menempuh jalan itu. Dia ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Oke? Kemudian juga ikhwati rahimakumullah, diucapkan juga sebagaimana tadi kita katakan di antara riwayat-riwayat yang menggambarkan diucapkan hasbalah ketika terjadi kezoliman pada diri kita. Oke? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang ajib, diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidaklah berbicara di masa baby kecuali 3 orang. Ada 3 case. Baby bicara. Oke? Kasusnya Isa alaihi salam di antaranya. Ya? Tapi Rasul menceritakan sebuah kasus di sini. Wa baina sabiyyun yarda min ummi. Suatu hari ketika seorang bayi lagi menyusu kepada ibunya, dan Rasul memberikan gambaran dengan telunjuknya sambil menghisapnya. Seorang bayi
lagi menyusu kepada ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabbah farihah wa syarah hasanah. Faqalat ummuh, Allahumma ij'al ibni mithla hadha. Fattaraka thadya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi faqal, Allahumma la taj'alni mithlah. Ini bayi nih, belum bisa ngomong, baby. Lagi menyusu kepada ibunya. Tiba-tiba seorang penunggang kuda, knights, yang begitu gagah dengan kuda yang mewah, luar biasa, lewat. Ini ibunya berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku seperti ini orang. Begitu kan? Tiba-tiba bayi tersebut melepaskan susuannya dan melihat ke arah orang tersebut, dan bayi ini berkata, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Ish. Bicara nih bayi. Okay? Kemudian aqbala ala thadyihi faja'ala yartadi. Kemudian bayi tersebut kembali ke susu ibunya dan kembali menghisapnya. Faka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi asba'ihi as-sababah fi fammihi faja'ala yamussuha. Kata Abu Hurairah, aku masih ingat Rasul ketika menceritakan hal ini, Rasul memberikan satu telunjuknya, ditaruhnya sambil menceritakan hal ini dan menghisap-hisapnya. Rasul menceritakannya sampai segitunya, menggambarkannya. Okay? Wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaqulun zanait sarakt wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqalat ummuh Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Fataraka ar-radha' wa nadhara ilaiha faqala Allahumma ij'alni mithlaha. Kemudian nih datanglah satu kaum yang lagi menggiring seorang wanita, dan di wanita sambil dipukulin dan dicaci maki. Dan mereka berkata kepada wanita ini, sungguh kau telah berzina, sungguh kau telah mencuri. Ambil digebukin nih sama kaum tersebut. Ini ibu melihat wanita itu, dia berkata, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia. Yani nasib anakku seperti dia. Jangan kau jadikan nasib anakku seperti dia. Tiba-tiba, dan wanita tersebut ketika dipukuli sambil dicaci maki, kau sungguh telah berzina, kau sungguh telah mencuri, sambil digituin tuh, ini wanita tersebut terus berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Syuf. Ini ibu melihat tuh wanita dipukuli berkata, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti dia. Anak tersebut pun melepas susuan ibunya, kemudian melihat wanita yang sedang dipukuli itu, dan anak itu, bayi itu berkata, Allahumma ij'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Ya. Nah di sini faedahnya di mana berarti? Betapa hasbiyallah wa ni'mal wakil tepat diucapkan ketika seseorang difitnah, dizolimi, okay? Dituduhkan kepadanya sesuatu yang tidak ada padanya, begitu, ya? Atau ditekan oleh kuasa besar yang dia tak punya kuasa untuk melawannya, begitu, ya? Nah, mulai kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan, insya Allah, ya, dengan menyebutkan dari riwayat-riwayat sahih di kondisi apa aja itu disebutkannya, iya gak? Jadi dengan itu kita bisa menerapkan nilai demikian di dalam kehidupan kita. Kemudian juga diucapkan hasbalah ini untuk agar kita untuk memupuk husnudzan, menumbuhkan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghidupkan itu di hati kita, diucapkanlah hasbalah. Oke? Contoh. Ketika para manusia berpaling darimu dan tidak mau menyambut seruan hak yang kau sampaikan kepada mereka, yakni kau menyeru mereka kepada hak, kau mendakwahkan mereka. Namun mereka berpaling darimu, mencacimu, memakimu, bahkan justru menyerangmu, oke? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya di dalam kondisi demikian, di dalam situation demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa'il tawallau, dan apabila mereka berpaling darimu wahai Muhammad, yakni setelah kebenaran ini kau sampaikan kepada para manusia, namun mereka tak menerimanya, yang ada malah mereka berpaling darimu wahai Muhammad, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh cukup bagiku Allah, yang tiada zat yang hak disembah melainkan hanya Ia, dan Ia adalah Rabb, pemilik arsy yang agung. Nah, ketika kau mau mencoba menyampaikan nasihat, kebenaran, menyampaikan tauhidkah, atau menyampaikan sunnahkah, atau menyampaikan nilai-nilai kebaikan apapun kepada orang-orang yang kau cintai dan orang-orang yang kau memiliki kepedulian kepadanya, namun mereka tak mau menerima nasihatmu, berpaling darimu, maka ucapkan kalimat itu, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt, hanya kepadanya lah aku bersandar, wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, jadi hasbalah ini juga diucapkan juga ada di zikir pagi petang, ya, terutama di petang tuh, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Nah, itu disunnahkan juga. Ya. Baik ikhwah, demikian materi tentang hasbalah. Semoga materi yang singkat ini bisa menjadi pesan bagi kehidupan kita dan tambahan amalan di dalam kehidupan kita. Betapa hasbiyallahu wa ni'mal wakil ini mungkin kalimat yang sering kita dengar, tapi kita nggak tahu keutamaannya, kapan diucapkannya, dan kita nggak tahu bagaimana keagungan kalimat tersebut. Namun setelah kajian singkat demikian, semoga itu menjadi penggugah bagi kita, menjadi pesan bagi kehidupan kita untuk lebih menerapkan hal tersebut. Ya, betapa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbiyallah saja. Kalimat-kalimat hasbalah demikian ini menumbuhkan rasa cinta kita dan optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kita ketika menghadapi kondisi-kondisi yang di luar kuasa kita untuk menghadapinya. Ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dari materi yang disampaikan atau di luar hal itu, apabila ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silahkan. Ya. Besok materinya 2 kali insyaallah ya. Besok 2 kali materi insyaallah ya. Silakan ya, silakan. Nggak nulis ya, nggak nulis, kalau nanya nggak nulis, langsung. Ya udah, nanti kalau malu, kalau lagi sepi deh nanyanya, kalau nggak ada orang. Ya boleh. Ikhwah, nggak ada yang tanya, silakan. Kedai nggak boleh, kedai nggak boleh. Ketika azan Jumat, maka tidak boleh melakukan jual beli. Sebagian malah bilang jual beli yang terjadi setelah azan Jumat itu batal, nggak sah. Nggak, sebagian sampai bilang begitu. Sebagian bilang jual belinya sah tapi dosa. Ada yang bilang begitu. Oke? Karena Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au wa dzalul
Baik. Dan tinggalkanlah jual beli. Tuh, diperintahkan tinggalkan jual beli. Jadi pada saat Jumat itu nggak boleh ada jual beli. Bos suruh begitu. Pada saat itu kau berada di atas dua pilihan nih. Oke? Mana perintah Allah atau perintah bos? Perintah Allah. Maaf, dengan segala hormat, tidak boleh. Oke? Bos, please, with all due respect. Gitu. Tidak boleh ada transaksi setelah azan Jumat. Tidak boleh, bos. Nanti kita dosa, nanti bos dosa, nanti ini toko tak berkah. Bilang lagi mana kayak bahasa lo? Hah? Sampaikan hal itu. Kecuali tugasnya adalah tugas yang sifatnya dengan amanah umat. Contoh, seseorang yang diperintahkan untuk menjaga kendaraan orang yang sholat. Mobil, kereta. Mobil ini kereta ya? Iya kan? Orang disuruh jaga kereta orang yang lagi sholat. Ini orang sholatnya naik kereta. Panjang bener tuh kereta. Kereta di kita nih train. Jadi orang atau naik motor. Nah dia punya amanah untuk jaga itu. Atau jaga sepatu dan sendal. Maka pada saat itu dia tidak ikut sholat Jumat. Nggak apa-apa. Karena sifatnya amanah umat. Punya umat. Setelah orang selesai, baru ada kawan yang ambil posisi itu, baru dia sholat. Dia ikut dapat pahala berjamaah sholat tadi. Karena kerjanya memang sifatnya menjaga amanah umat. Yang nggak bisa ditinggal. Hal-hal yang tidak bisa ditinggal lah. Oke? Atau misal mesin yang emang mesti 24/7 dilihat. Mesin. Ada beberapa mesin demikian. Nah Ustadz saya muslim, tapi saya wajib jaga ini nih. Saya punya tanggung jawab untuk jaga ini. Tapi Jumatan, gimana? Saya tinggalin jangan? Jangan. Gantian pada saat itu. Oke? Tapi yang sifatnya transaksi tadi jual beli nggak boleh. Yang ana fahami demikian. Ya, wallahu a'lam. Terus, yang lain? Tanya? Good? Cukup? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah kita ketemu besok lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.